Kita harus memiliki kekhawatiran ya, akan keberlangsungan generasi kita. Di semua elemen masyarakat, baik dari orang tua, tokoh masyarakat, guru, ustadz, kiai, alim ulama, marilah kita bersama-sama untuk mensuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di belahan dunia, yang pertama-tama marilah kita bersama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan memberikan tambahan kepada kita atas nikmat-nikmatnya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita atau figur kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, menyimak, memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anak kita, remaja-remaja kita yang begitu memprihatinkan. Salah satunya adalah maraknya pacaran di antara kalangan remaja. Bahkan punya pacar dianggap sebuah kebanggaan. Berpacaran sudah juga dianggap sebuah kenikmatan. Ini sebagian saudara-saudara kita, generasi-generasi kita yang memerlukan keprihatinan kepada kita, seruan dari kita semuanya untuk meluruskan, untuk membenarkan, untuk mengembalikan anggapan-anggapan yang begitu salahnya menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan harus kita pahamkan bahaya daripada pergaulan bebas, perzinaan juga di mana-mana, bahkan banyaknya lokalisasi-lokalisasi yang didatangi oleh para hidung belang. Ya, ini akan membahayakan daripada akhlak daripada generasi-generasi kita yang akan datang. Allah mengingatkan kita jangan sampai kita mendekati perzinaan. Hal-hal yang mendekati saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah pacaran, kemudian berpelukan, ya, berciuman di tempat-tempat ramai atau di tempat-tempat yang sepi. Kadang-kadang ini semuanya dilakukan dengan penuh dengan kebanggaan, tidak merasa berdosa bahwa itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemahaman ini masih mengakar di dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, betapa ironisnya generasi-generasi kita tentang tafakuh fiddin, terutama meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bertobat kepada Allah, mari kita kembali kepada Allah, kita selamatkan generasi kita. Sebagaimana Allah mengingatkan, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ilal akhir. Kita harus memiliki kekhawatiran ya, akan keberlangsungan generasi kita. Jangan sampai kita leleh luweh lah bahasa Jawanya itu. Enggak punya kepedulian akan keberlangsungan daripada generasi kita itu. Ini yang betul-betul harus kita persiapkan. Membangun generasi-generasi yang muttaqin, generasi-generasi robbani, itu marilah kita bersama-sama. Apapun itu elemennya, apapun itu ormasnya apa, mari kita bergerak bersama-sama.
Karena Rasulullah juga mengingatkan 4 perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah apa? Kabirul batni. Yang kedua, wa mutawwamatan naumi. Yang ketiga, wal kasli. Yang keempat, wadha'ful yakin. Wadha'ful yakin di sini adalah keyakinan yang lemah tentang larangan-larangan Allah. Ya, larangan-larangan Allah yang begitu dihukum begitu beratnya, tetapi hari ini menjadi kebanggaan, pacaran, senang, minuman, bangga, ya, berdua-duaan, berkolawat di mana-mana, ya, mau di sekolah, mau di jalan, mau di tempat-tempat rame, ya, itu menjadi sebuah sebagian ada yang membanggakan semacam itu. Tapi juga toh alhamdulillah sebagian besar juga masih banyak yang merasa takut akan larangan-larangan ini. Tapi yang tidak merasa takutlah inilah yang menjadi proyek kita untuk mengembalikan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa pergaulan bebas ini kalau sampai terjadi perzinahan itu yang dirugikan ya kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan. Di mana kerugiannya? Di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala termasuk pelaku dosa besar atau al-kabair. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ada beberapa survei yang menyatakan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, ya. Jakarta, Medan dan sebagainya, ya, sebagian anak-anak muda kita sudah sebagian yang melakukan penelitian itu mengatakan ya ada berapa persen lah itulah yang sudah melakukan layaknya hubungan suami istri. Dan itu merasa bangga, itu na'udzubillahi min dzalik. Tentunya akan membahayakan generasi-generasi yang akan datang. Untuk itu sekali lagi saya mengajak lewat kanal YouTube ini atau lewat pengajian ini, marilah tugas dakwah ini bukan tugas cuma ustadz atau cuma guru, bukan. Tapi semua elemen masyarakat, baik dari orang tua, tokoh masyarakat, guru, ustadz, kiai, alim ulama, marilah kita bersama-sama untuk mensuarakan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dan kapanpun. Insya Allah kalau kerja dakwah ini dilakukan secara bersama-sama, insya Allah ya, paling enggak pencegahan, pemahaman tentang bahaya-bahaya perzinaan itu dikuasai, itu akan mengurangi daripada perzinaan yang ada di kalangan remaja. Mari kita pahamkan generasi kita dengan mengikuti sunnah Nabi. Termasuk apa? Daripada berpacaran, itu lebih baik. Ya, tentunya kita menjalankan sunnah Nabi untuk menyegerakan, untuk melaksanakan nikah. Karena Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati, falaisa minni. Nikah adalah pola kehidupanku. Barang siapa yang tidak melaksanakan, menyukai akan sunnahku nikah, falaisa minni. Betapa bahayanya kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Bahkan kita lebih bangga akan pergaulan bebas, LGBT dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Saudara-saudara sekalian, nikah harus kita pahami itu sebuah ibadah. Nikah adalah sebuah ibadah. Ya. Bahkan kesempurnaan keberagamaan kita itu salah satunya adalah amalan melaksanakan nikah ini. Nabi bersabda, an-nikahu nisbuddin, bahwa nikah itu adalah setengah dari keberagamaan kita. Maka bersegeralah, hai anak muda yang sudah memiliki niat, sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki keinginan, dan untuk melaksanakan sunnah, bersegeralah. Nggak usah khawatir. Rezeki mau didapat dari mana, nggak usah kita terlalu khawatir. Karena Allah sudah mengabarkan, nahnu narzukuk, bahwa urusan rezeki adalah urusan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan menikah itu Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Manakala nikah itu kita niati dengan betul-betul melaksanakan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Motivasi menikah, Nabi mengajarkan man tazawwaja imra'atal yahudda basaruhu wa yasuna farjahu
au yasila rahimahu barakallahu laha wa barakalaha fihi. Bahwa pernikahan yang dia akan diberkahi oleh Allah itu paling enggak motivasinya satu, mengikuti perintah Allah, kedua mengikuti sunnah Rasulullah, ketiga untuk memejamkan mata, selanjutnya untuk menjaga kemaluan atau kehormatan, yang terakhir untuk menjaga atau menjalin ukhuwah atau silaturahmi. Insya Allah kalau niat-niat ini dalam hati kita semuanya, para generasi-generasi muda dalam melaksanakan pernikahannya, insya Allah pernikahannya akan diberkahi oleh Allah dan akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara otomatis kalau kita melaksanakan nikah, berarti pergaulan bebas, perzinaan itu dapat kita minimalisir, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang masalah pergaulan bebas yang begitu maraknya dan lain sebagainya, dan tidak ada ketegasan hukum ya atas pelaku-pelakunya. Ini yang justru membuka pintu untuk pergaulan bebas begitu luasnya. Insya Allah dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dengan mencintai apa yang dicontohkan Rasulullah, kita akan melaksanakan perintah Allah, dan itu sangat berpahala dan sangat bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, insyaallah. Terima kasih. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.